Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur jika lupa kita handurkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat anugerah darinya kami mampu selawat serta salam kita hanggurkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam memberikan pedoman kepada kita jalan yang sebenar-benarnya, jalan berupa ajaran agama Islam yang begitu sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perzinahan. Perzinahan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukumnya. Menurut sebagian ulama, tanpa memandang pelakunya baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar pernikahan, hal ini disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum derah maupun rajam. Karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal, zina diancam sebagai hukum cambuk 100 kali. Hukum Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan berhubungan seks di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, baik dilakukan sama suka atau tidak. Dan zina dalam hukum Islam dihukumi jarimah hudud yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah melalui perantara hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, dan tidak berhak menambah atau mengurangi hukumannya. Hukuman zina itu ada dua macam, yaitu pelaku belum berkeluarga, ghairu mahko, atau sudah berkeluarga, mushan. Zina ghairu mahko adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, belum kawin. Hukum zina untuk ghairu muhson ini adalah dua macam, di era 100 dirajam 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa misalnya perzinahan perempuan dan perzinahan laki-laki kirarah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 2. Kesimpulan untuk pengertian zina adalah Islam sangat tegas melarang zina dalam Islam. Pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu muhsan adalah pelaku zina yang sudah menikah, ghairu muhsan adalah pelaku yang belum menikah. Hukum had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah diberi 100 kali, sedangkan untuk yang sudah menikah, muhsan, hukuman hadnya adalah dirajam. Hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh belas kasihan menghalangi
kan membatalkan hukum Allah. Melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukuman had ini merupakan barometer keimanan. Hukuman had untuk pelaku zina disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin, yakni minimal 4 orang. Ungkapan tuduhan seorang kepada orang lain dengan tuduhan zina baik dengan menggunakan lafaz yang sahih tegas atau secara kilalah ada 3 hukuman bagi pelaku qadzaf. Penuduhan berdasarkan ayat An-Nur ayat 3-4 yaitu dijeram 80 kali, tidak diterima kesaksian selama-lamanya, kan dikecam sebagai orang fasik. Itu demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.